Xianjin adalah seorang wanita kaya raya yang mewarisi seluruh harta keluarganya. Ia sangat sombong dan merasa lebih spesial dari orang lain. Lebih kaya, lebih hebat, ataupun lebih cantik. Selain itu, ia juga sangat licik sampai akhirnya Xianjin mendapatkan hukuman. Ibu Xianjin tiba-tiba saja meninggal dunia. Sekarang ia harus menggantikan ibunya memimpin perusahaan. Suatu hari saat dalam perjalanan ke kantor, mobil yang dinaiki Xianjin melewati sebuah terowongan. Namun di ujung terowongan itu bukanlah dunia yang sama lagi. Itu adalah dunia orang mati. Xianjin sangat ketakutan lalu berusaha keras untuk pergi dari sana. Sang pencabut nyawa akhirnya memberi kesempatan pada Xianjin untuk hidup 30 hari lagi. Waktu yang ada harus digunakan supaya Xianjin berubah dari sifatnya yang buruk. Tiba-tiba wanita itu sudah ada di kamarnya. Ia pikir itu semua hanya mimpi, tapi kemudian ia menyadari kalau di tangannya terpasang jam yang bergerak mundur. Xianjin sangat panik dan berusaha melepaskannya. Namun ia tidak berhasil. Jam itu hanya bisa dilihat oleh Xianjin saja, sehingga saat Xianjin pergi ke tukang jam, orang itu jadi kebingungan. Ia tidak melihat ada jam, tapi ekspresi Xianjin sangat meyakinkan. Wanita itu sangat kesal, lalu memukul meja sambil mengomel, ini beneran bengkel jam tangan atau bukan? Xianjin akhirnya pergi ke rumah sakit, menemui dokter yang dipikir bisa membantunya. Namun dokter itu justru mengatakan kalau Xianjin mengidap gangguan jiwa. Xianjin pun jadi tambah bete. Wanita itu sangat galau dan terus overthinking. Ia menyuruh asistennya datang menemani dia makan malam. Asisten Xianjin bernama Julie. Saat Xianjin mencoba bertanya terkait jam di tangannya, Julie juga jadi kebingungan. Tapi karena melihat Xianjin sangat bad mood, Julie akhirnya berkata dia percaya pada Xianjin. Kesedihan Xianjin makin bertambah saat kura-kura kesayangannya tiba-tiba malah mati. Ia akhirnya pergi ke tempat pemakaman hewan supaya bisa mengubur kura-kura itu dengan layak. Tempat itu dikelola seorang pemuda sederhana bernama Zhao Xingyan. Xingyan adalah pria polos yang tidak tertarik dengan wanita dan juga tidak mau tahu urusan orang lain. Meskipun beberapa orang memandangnya sebagai pria miskin, namun Xingyan tetap bahagia dengan kehidupannya. Satu hari setelah kura-kuranya mati, Xianjin datang ke tempat itu. Ia terus menangisi kura-kuranya yang meninggal dunia. Mungkin karena wanita itu terlalu lebay, Xingyan tidak sengaja malah tertawa. Saat Xianjin melihat ke arahnya, Xingyan lalu pura-pura menangis lagi. Xingyan berusaha keras supaya tidak tertawa. Sayangnya, tangisan Xianjin makin lama makin lebay, sehingga Xingyan tidak bisa menahannya. Xianjin yang mengetahui dirinya ditertawakan, seketika langsung emosi. Ia sudah kehilangan mood untuk menangis. Awalnya, Xingyan mau menjelaskan kalau dirinya tidak tertawa. Tetapi Xianjin tidak percaya, lalu mengejar-ngejar pria itu. Xianjin yang tidak berhati-hati malah tersandung sehingga terjatuh ke pelukan Xingyan. Tidak lama kemudian, teman Xingyan yang bernama Lufan muncul dan melihat pemandangan itu. Xianjin kemudian meminta kompensasi karena merasa sudah dirugikan. Teman Xingyan akhirnya memohon belas kasihan Xianjin. Ia menjelaskan kalau Xianjin sudah salah paham. Xingyan sebenarnya memiliki kelainan. Saat sedih, wajahnya tertawa dan sebaliknya saat bahagia, ia menangis. Setelah mendengarkan itu, Xianjin agak ragu sambil bertanya, emang ada kelainan seperti itu? Pada akhirnya, Xianjin tidak peduli dan tetap meminta kompensasi. Xingyan dan temannya pun jadi kebingungan. Di sisi lain, Xianjin yang sedang emosi jadi tambah bete, mendengarkan ocehan dua orang yang menurutnya sama-sama tidak berguna. Ia merasa sudah buang-buang waktu, lalu mengecek jam di tangannya. Xianjin terkejut karena jam itu berhenti berdetak. Seketika, ia langsung heboh dan terus bicara sendiri. Teman Xingyan akhirnya berbisik kalau Xianjin punya kelainan yang lebih parah. Mereka berdua kemudian memberi usulan untuk kompensasi tersebut dengan membebaskan biaya pemakaman serta memberikan souvenir dan ukiran. Xianjin akhirnya setuju dengan syarat mendapatkan layanan yang canggih. Mereka akhirnya pergi ke pemakaman hewan. Saat dalam perjalanan, Xingyan menyadari ada sesuatu yang bergerak di dalam peti kura-kura itu. Saat peti itu dibuka, ternyata kura-kuranya hidup lagi. Akhirnya mereka kembali ke toko, lalu mengobati kura-kura Xianjin dengan akupuntur. Tidak lama kemudian, Julie datang menjemput Xianjin. Teman Xingyan dan asisten Xianjin kemudian saling memandang. Lufan yang mata keranjang langsung bertingkah so tampan, sedangkan Julie yang genit langsung tebar pesona.
Kura-kura Xianjin akhirnya bisa hidup lagi. Xianjin sangat senang sehingga mereka bisa berpisah dengan damai. Sementara itu, Lu Fan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekati Julie. Xingyan yang masih polos cuma bisa bengong melihat betapa lihainya Lu Fan merayu wanita. Ia bahkan langsung diajak makan malam oleh Julie. Xianjin melanjutkan kehidupannya seperti biasa sebagai bos. Setelah bekerja seharian, ia mengajak Julie untuk makan bersama. Xianjin bercerita dirinya sangat beruntung karena jam di tangannya sudah berhenti berdetak. Ia mencoba menunjukkannya, namun ia terkejut melihat jam itu sudah berdetak lagi. Ia pun teringat kalau jam itu berhenti saat dirinya ada di tempat Xingyan. Xianjin akhirnya kembali ke toko Xingyan. Sesampainya di sana, ternyata jam di tangannya benar-benar berhenti. Ia kemudian menyuruh Julie untuk pergi lagi dari situ. Benar saja, jam itu kembali berdetak. Akhirnya Xianjin dan Julie hanya maju mundur di tempat yang sama berulang-ulang. Xingyan yang melihatnya pun jadi kebingungan. Setelah cukup lama maju mundur, Xianjin merasa yakin kalau toko Xingyanlah penyebab jam di tangannya bisa berhenti. Wanita itu akhirnya berencana untuk membeli toko Xingyan. Sayangnya, karena sikap Xianjin sangat angkuh, Xingyan tidak bersedia menjualnya. Sebelumnya, Xianjin sudah mencari informasi tentang Xingyan, lalu mengingatkan kalau dirinya punya banyak hutang sehingga tidak perlu jual mahal. Cukup jual saja tokonya dan Xianjin akan memberikan banyak uang. Mendengar perkataan itu membuat Xingyan sangat marah. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Xingyan akhirnya mengusir Xianjin dan semua gerombolannya. Setelah diusir, Xianjin langsung menjalankan rencana kedua. Xianjin menuntut Xingyan karena tempo hari mobilnya hampir mengalami kecelakaan. Ia memberikan bukti berupa rekaman video saat peristiwa itu terjadi. Akhirnya Xingyan teringat dan meminta maaf. Sayangnya Xianjin tetap akan menuntut Xingyan asalkan Xingyan mau membiarkannya tinggal di tempat itu. Karena tidak punya pilihan, Xingyan terpaksa memenuhi kemauan Xianjin. Mereka pun mulai tinggal bersama. Namun karena tidak menyukai satu sama lain, akhirnya setiap kali berpapasan, keduanya pasti saling buang muka. Pada malam itu juga, tiba-tiba dua orang koki datang ke rumah Xingyan. Mereka disewa oleh Xianjin karena ada tamu penting yang akan datang. Xianjin berkata pada Xingyan kalau ia akan menambah uang sewanya. Selain itu, Xianjin juga makin semena-mena. Ia mengusir Xingyan dari kamarnya dan berkata lagi akan menambah uang sewanya juga. Kelakuan Xianjin membuat Xingyan sangat kesal. Akhirnya Xingyan berbohong pada para koki kalau Xianjin mengubah hidangan makanan, sehingga mereka tidak perlu bekerja lagi. Setelah itu, ia mulai mengerjai Xianjin dengan memasak makanan yang berbau busuk. Di sisi lain, para tamu undangan juga sudah datang. Perasaan Xianjin mulai tidak enak karena ada aroma yang tidak menyenangkan. Namun, ia hanya bisa senyum-senyum pada tamunya. Benar saja, tidak lama kemudian, Xingyan muncul membawakan sebuah hidangan yang katanya spesial. Xianjin yang tahu dirinya sudah dikerjai, hanya bisa menahan emosi. Ia mau marah-marah, tapi terpaksa senyum di depan tamu-tamunya. Saat memakan hidangan itu, Xianjin sampai-sampai memuntah. Mereka semua tidak kuat, lalu minum sangat banyak. Para tamu yang sudah tidak tahan dengan bau makanan itu, langsung pergi dari sana. Kerjasama Xianjin pun jadi gagal. Wanita itu terus memohon-mohon supaya mereka berubah pikiran. Setelah para tamu pergi, Xianjin langsung meluapkan amarahnya. Ia menekan Xingyan ke dinding, membuat pria itu ketakutan. Belum sempat marah-marah, Xianjin terlanjur pingsan di tubuh Xingyan. Ia mabuk karena minum terlalu banyak. Akhirnya Xingyan membawa Xianjin ke kasurnya. Tidak lama kemudian, Xianjin terbangun lagi. Ia ke kamar mandi untuk menghapus make up-nya dulu. Sayangnya, Xianjin yang masih setengah sadar malah merusak pipa saluran air. Awalnya memang tidak terjadi apa-apa, namun setelah Xianjin pergi, pipa itu airnya bocor. Xingyan yang mendengar suara kebocoran langsung berlari melihatnya. Ia menahan air itu, lalu menyuruh Xianjin mengambil barang-barangnya. Tapi karena Xianjin terlalu lama, akhirnya Xingyan pergi mengambil sendiri. Di sisi lain, Xianjin tidak sengaja merusak barang-barang Xingyan. Laki-laki itu memarahi Xianjin karena bertindak ceroboh. Terlebih lagi, barang-barang itu adalah kenangan Xingyan bersama ayahnya. Xianjin sangat ketakutan saat Xingyan memarahinya. Pria itu membentak Xianjin lalu menyuruhnya pergi. Xianjin yang tidak pernah dibentak jadi sangat sedih. Sambil menangis, ia pun memutuskan untuk pergi sesuai keinginan Xingyan. Tidak lama kemudian, teman Xingyan dan asisten Xianjin datang ke rumahnya. Mereka bertanya, kenapa Xianjin tidak ada di sana. Xingyan mengira Xianjin masih ada di rumahnya. Tapi setelah tahu Xianjin benar-benar pergi,
Akhirnya ia berlari mencari wanita itu. Xingyan terkejut melihat Xianjin berdiri di atas bangunan seperti orang mau bunuh diri. Tidak pakai lama, ia pun langsung naik ke atas bangunan itu. Dengan cepat, Xingyan langsung menangkap Xianjin yang mau loncat. Mereka berdua terjatuh dan secara tidak sengaja, bibir Xianjin menempel dengan bibir Xingyan. Xianjin akhirnya berhasil diselamatkan. Para warga yang tadi heboh jadi mulai tenang. Xianjin bercerita pada Julie kalau dirinya bukan mau bunuh diri. Ia justru sedang membuat rencana agar toko Xingyan bisa dibeli, mengingat hubungannya semakin memburuk dengan pria itu. Di sisi lain, Xingyan terus dimarahi temannya yang mengatakan kalau Xingyan bukanlah laki-laki sejati. Menurutnya, wanita adalah makhluk yang harus diperlakukan dengan lembut. Hal itu membuat Xingyan merasa bersalah. Tiba-tiba teman Xingyan menariknya ke hadapan Xianjin untuk meminta maaf. Xingyan yang belum melakukan persiapan tentu saja jadi kebingungan. Ditambah lagi, Xianjin bermain playing victim dengan memanyunkan bibirnya agar terlihat sedih lalu pura-pura menangis. Belum sempat meminta maaf, Xingyan langsung kabur dan beralasan pipanya belum diperbaiki. Tapi tidak lama kemudian, Xingyan datang ke kamar Xianjin dan langsung memegang kakinya. Awalnya Xianjin salah paham, tapi akhirnya ia mengerti kalau Xingyan hanya mau mengobati kakinya yang terluka. Xianjin pun jadi baper karena diperlakukan sangat manis. Semua itu dilakukan Xingyan sebagai agenda awal dalam membuka percakapan untuk nantinya bisa meminta maaf. Setelah meminta maaf, Xingyan langsung pergi meninggalkan Xianjin. Wanita itu mulai penasaran, lalu diam-diam mengintip Xingyan. Xianjin melihat Xingyan sedang bersedih, memandangi sebuah foto yang tidak sengaja ia rusak. Akhirnya Xianjin mencari cara untuk memperbaiki foto itu. Ia berusaha sangat keras sampai foto itu bisa kembali seperti kondisi semula. Setelah memperbaiki foto itu, tiba-tiba Xianjin melihat jam di tangannya kembali berdetak. Ia sangat panik dan kebingungan. Akhirnya Xianjin berjalan ke sana ke sini sambil terus melihat jamnya sampai ia menemukan Xingyan sedang tertidur dan saat itu juga jamnya berhenti. Xianjin akhirnya menyadari kalau sebenarnya Xingyanlah penyebab jam itu berhenti. Ia maju mundur untuk memastikan dan ternyata memang benar. Xianjin kemudian mengambil HP-nya lalu memotret Xingyan yang sedang tertidur. Ia berniat mengirim pesan suara pada Julie kalau Xingyanlah penyebab jamnya berhenti. Tiba-tiba, Xingyan mengigau lalu menangkap Xianjin yang ada di depannya. Xingyan memeluk Xianjin sangat erat sehingga wanita itu tidak bisa kabur. Xianjin yang malang terpaksa tidur satu ranjang dengan Xingyan malam itu. Keesokan harinya, Julie datang untuk melihatnya. Ia teriak histeris saat melihat pemandangan di depannya. Xianjin kemudian memberitahu kejadian sebenarnya. Ia juga berniat untuk membuat Xingyan jatuh cinta. Julie masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tapi akhirnya ia tetap mau membantu Xianjin. Sekarang rencana Xianjin adalah mengikat hati Xingyan. Ia pun mulai tebar pesona. Saat Xianjin mengibaskan rambutnya, Xingyan jadi seperti orang bodoh. Xianjin mengira dirinya berhasil, tapi setelah dipikir-pikir, wanita itu teringat kalau Xingyan punya gangguan kelainan berekspresi. Akhirnya ia jadi kebingungan. Xianjin kemudian berkata kalau dirinya akan menjadi asisten Xingyan. Tentu saja hal itu membuat Xingyan terkejut. Ia berpikir kenapa tiba-tiba jadi asisten. Siapa juga yang butuh asisten? Xingyan berkata pada Xianjin kenapa Xianjin selalu menempel kepadanya. Sayangnya Xianjin memaksa Xingyan nurut dengan memperlihatkan sebuah rekaman video saat Xingyan tidur bersama Xianjin. Dalam video itu, Xianjin terlihat seperti dilecehkan. Xingyan pun jadi ketakutan. Xianjin terus mengompori Xingyan kalau video itu tersebar bagaimana ya. Akhirnya Xingyan memohon-mohon kepadanya. Xianjin dan Xingyan kemudian pergi ke toko bunga. Wanita itu mulai menjalankan misinya untuk mendekati Xingyan. Ia kemudian mengingat pelajaran pertama dari Julie. Xianjin mulai bicara santai, seolah dirinya sangat akrab dengan Xingyan. Setelah bicara sangat banyak, Xianjin ternyata dicuekin. Ia pun jadi malu sendiri. Setelah itu, ia mengingat lagi pelajaran kedua dari Julie. Xianjin mulai memberi komentar yang tujuannya untuk memuji Xingyan. Sayangnya, ia tidak terlalu mengerti tentang bunga, sehingga pujiannya sangat ngawur. Xingyan pun langsung pergi meninggalkannya. Pelajaran terakhir adalah bersikap imut. Tiba-tiba Xianjin bertingkah seperti anak kecil. Xingyan yang sedang minum langsung menyemburkan air itu karena kaget melihat tingkah Xianjin. Di sisi lain, Xianjin tetap tidak menyerah, sehingga membuat gerakan-gerakan yang lebih imut lagi. Sepulangnya dari toko bunga, Xianjin membawa Xingyan untuk makan siang sesuai saran Julie. Ia kemudian bicara manja dalam bahasa Korea dan memanggil Xingyan oppa. Tapi Xingyan tidak mengerti sehingga Xianjin mengulanginya dalam bahasa Mandarin. Kali ini ekspresinya dibuat semakin manja.
Sayangnya, Xingyan terlalu polos dan tidak paham-paham sehingga Xianjin jadi bete. Tidak lama kemudian, Dufan dan Julie datang lalu mengintip jendela mobil, membuat Xingyan sangat kaget. Akhirnya, Xianjin dan Xingyan mengajak teman-temannya juga untuk makan siang. Saat memakan hidangan itu, mereka semua jadi mabuk sehingga membuat kerusuhan. Setelah beberapa saat, mereka pun tersadar dan memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan, Xingyan mendapat telepon dari kerabatnya. Mendengar kerabatnya dalam bahaya, ia pun bergegas menemuinya. Sesampainya di sana, Xingyan melihat beberapa orang mengobrak-abrik tempat itu. Ia mencoba untuk bernegosiasi, tapi tidak berhasil. Xianjin yang melihat Xingyan tidak berdaya akhirnya maju. Ia tampil dengan percaya diri karena memiliki banyak uang. Xianjin berjanji akan mengeluarkan semua barang-barang di situ, lalu meminta pemimpin orang-orang itu berhenti membuat keributan. Malam harinya, beberapa karyawan Xianjin sudah datang sambil memanggil ketua. Hal itu membuat orang-orang tadi jadi ketakutan. Masalah kerabat Xingyan akhirnya berhasil diselesaikan. Sayangnya ada udang di balik batu. Ternyata Xianjin sangat licik dengan memanfaatkan itu untuk mengikat Xingyan. Xianjin memaksa Xingyan tanda tangan kontrak sebagai asisten pribadinya, sebagai bentuk terima kasih karena Xianjin sudah menolongnya. Akhirnya dengan terpaksa, Xingyan pun menandatangani kontrak itu. Xianjin sangat senang rencananya berhasil, sedangkan Xingyan merasa tertipu lalu mencekik temannya yang diam-diam terlibat juga. Kontrak berlaku malam itu juga sehingga Xingyan diberi waktu 1 jam untuk mengemas barang-barangnya. Xianjin sangat jutek pada Xingyan, lalu menyuruhnya untuk tidak dekat-dekat. Tapi saat Xingyan menjauh, Xianjin marah-marah lagi lalu berkata kalau Xingyan harus ada di dekatnya maksimal 2 meter. Selang beberapa detik, Xianjin terus mengawasi Xingyan supaya tetap dekat dengannya. Kebetulan saat itu Xianjin mau mandi dulu. Ia menyuruh Xingyan tetap di sana menunggunya. Xingyan sangat bingung, padahal ia sudah melakukan perintah Xianjin, tapi mengapa wanita itu sangat jutek kepadanya. Setelah menunggu cukup lama, Xianjin akhirnya selesai juga. Wanita itu kemudian membawa Xingyan ke kamarnya. Mereka bahkan harus tidur satu kamar, sehingga Xingyan terkejut. Ia menolak Xianjin karena takut dilecehkan. Di sisi lain, Xianjin bertanya-tanya, mengapa ada laki-laki sejenis ini? Normalnya, wanitalah yang harusnya takut. Ini justru kebalikannya. Wanita itu akhirnya menarik Xingyan dengan paksa. Saat di dalam kamar, pria itu terus menutup matanya. Xianjin kemudian menjelaskan kalau mereka tidak satu ranjang. Jangan berharap lebih. Mereka pun bersiap untuk tidur. Dengan sombongnya, Xianjin menunjukkan fasilitas di rumahnya yang canggih. Xingyan pun akhirnya buang muka. Wanita itu terus memandangi jam tangannya yang sudah berhenti, membuatnya sangat senang. Mereka berdua tidur dengan nyenyak malam itu. Keesokan harinya, Xingyan sangat kaget oleh kelakuan dua wanita di depannya. Ia harus menjalankan masa orientasi dan dilatih untuk disiplin. Ada banyak materi yang harus dipelajari. Xingyan menolaknya karena merasa keterlaluan. Namun Xianjin tidak membiarkannya pergi. Pelatihan akhirnya dimulai. Xingyan disuruh memakai berbagai macam outfit. Sayangnya sudah berkali-kali ganti pakaian, tetap tidak ada yang cocok juga, sehingga Xianjin dan asistennya jadi jengkel. Xingyan kemudian mendapat pelatihan oleh Julie tentang bagaimana cara melayani yang baik. Lama-lama wanita itu jadi bete karena Xingyan selalu salah. Akhirnya Xingyan disuruh menulis saja. Tapi karena ngomongnya sangat cepat, Xingyan pun jadi kelabakan. Selain itu, pelajaran yang terpenting adalah jarak. Xingyan harus ingat berapa jarak paling maksimal dirinya dan Xianjin. Mereka pun menggunakan meteran untuk melatihnya. Seharian Xingyan dilatih, tapi untuk sekedar meletakkan barang pun ia masih belum lulus. Julie yang melihatnya jadi sangat frustasi. Setelah melaksanakan berbagai pelatihan, Xingyan akhirnya dibawa ke perusahaan. Pria itu sangat terkejut melihat wajah Xianjin yang berubah jadi sangat garang ketika di perusahaan. Xingyan masih belum terbiasa dengan kehidupan barunya. Tugas Xingyan adalah berdiam di dekat Xianjin supaya jamnya berhenti berdetak. Sesekali ia disuruh menuangkan kopi juga. Dari pagi sampai larut malam, Xingyan hanya berdiam diri membuatnya sangat letih. Xianjin yang melihat Xingyan tertidur, kemudian berjalan mendekatinya. Ia terus memandangi pria itu dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya Xingyan tiba-tiba terbangun. Saat ia membuka matanya, Xianjin tertangkap basah. Wanita itu jadi sangat malu. Setelah pekerjaan selesai, mereka pun pulang. Xingyan ingin mandi untuk menyegarkan dirinya. Namun ia justru tambah stres karena Xianjin terus berdiri di depan kamar mandi agar jarak mereka selalu dekat. Setelah beberapa saat, mereka pun bersiap untuk tidur. Diam-diam, Xingyan sudah menyusun rencana untuk kabur. Ia memastikan Xianjin sudah tidur nyenyak, lalu mulai beraksi.
Xingyan menelpon Lufan untuk ikut membantunya. Pada saat itu, Lufan sedang bermesraan dengan Julie. Ia menolak permintaan Xingyan karena sedang asik. Namun, Xingyan mengancam akan membocorkan masa lalu Lufan sehingga pria itu ketakutan. Lufan akhirnya berakting di depan Julie supaya bisa meninggalkannya. Sesampainya di TKP, Xingyan sangat kesal karena temannya itu sangat bodoh dengan berjalan bolak-balik tanpa arah yang jelas. Selain itu, Lufan malah bicara teriak-teriak, padahal Xingyan sudah suruh pelankan suaranya supaya tidak ketahuan. Mereka pun mulai beraksi. Xingyan terlebih dahulu menurunkan seluruh barangnya. Namun ia teringat kucing peliharaannya masih tertinggal. Saat mereka mencarinya, ternyata kucing itu ada di ranjang Xianjin. Xingyan dan temannya sangat panik karena Xianjin tiba-tiba terbangun. Akhirnya mereka berdua langsung umpat. Tidak lama kemudian, Xianjin kembali tidur dan Xingyan pun berhasil kabur. Sayangnya, entah bagaimana, Lufan malah menunggunya di tempat sampah sambil menyamar jadi sampah. Xingyan pun tidak bisa menemukannya. Di sisi lain, Xianjin tiba-tiba terbangun lagi. Ia kebingungan melihat jam di tangannya berdetak lagi. Xianjin langsung memeriksa Xingyan. Benar saja, pria itu sudah tidak ada. Xianjin terus mencari sampai akhirnya menemukan tali yang dipakai Xingyan untuk kabur. Wanita itu sangat kecewa telah dikhianati. Xianjin langsung memanggil Julie ke hadapannya. Ia kemudian curhat sambil terus marah-marah. Xianjin mencoba menghubungi Xingyan, tapi tetap tidak diangkat juga. Wanita itu benar-benar jengkel dengan kelakuan Xingyan. Xianjin kemudian berpikir kalau Xingyan pasti punya kaki tangan yang membantunya. Ia pun langsung bertanya tentang Lufan pada Julie. Awalnya Julie tidak merasa curiga pada Lufan, tapi saat mencoba menelpon, ternyata Lufan tidak bisa dihubungi juga. Ia terkejut melihat lokasi ponsel Lufan yang ternyata ada di dekat rumah Xianjin. Kini bukan hanya Xianjin, tapi Julie juga ikutan jengkel karena sudah dibohongi. Kedua wanita itu akhirnya mendatangi lokasi ponsel Lufan. Mereka kebingungan karena tidak ada orang atau apapun di sana. Tapi saat melihat ada tempat sampah, mereka pun langsung menyadarinya. Dengan demikian, tamatlah riwayat Lufan. Pria itu kemudian disandra dan dibawa ke rumah Xianjin. Kemudian Julie maju sebagai eksekutor. Ia meluapkan amarahnya, lalu mengubah Lufan menjadi banci. Pria itu terus memohon belas kasihan pada dua wanita di depannya. Ia berakting sedih lalu pura-pura menangis. Tapi sayang itu tidak mempan. Sampai akhirnya Xingyan kembali ke sana. Ia menelan ludah melihat temannya yang malang sudah menjadi waria. Lufan akhirnya dibebaskan. Ia masih saja bete karena gara-gara Xingyan dirinya jadi apes. Xianjin kemudian menyuruh Xingyan menyerahkan ponselnya. Mendengar itu, Lufan langsung mengambil ponsel Xingyan dengan paksa. Tapi saat memberikannya pada Xianjin, Lufan tersenyum sangat lebar. Mungkin karena ia sudah kapok. Xianjin akhirnya memasang aplikasi yang bisa melacak keberadaan Xingyan. Wanita itu juga mengingatkan supaya hal tersebut tidak terulang. Xianjin kemudian pergi dengan marah, sehingga Lufan harus membuat senyumannya lebih lebar lagi. Setelah saatnya tidur, Xingyan kembali ke kamar Xianjin. Ia mengucapkan terima kasih pada Xianjin karena tempo lalu sudah membantu kerabatnya. Ia juga mengembalikan kartu yang sebelumnya diberikan Xianjin, seumpama kerabat Xingyan perlu bantuan keuangan. Xianjin menjawab kalau ia membantu karena Xingyan. Tiba-tiba pria itu berkata dirinya akan selalu menjaga Xianjin selama kontrak mereka. Keduanya jadi saling bertatapan sehingga Xianjin mulai salah tingkah. Ia akhirnya malu-malu dan mengalihkan pandangan, lalu menutup tirai pemisah mereka. Tapi sebelum tirai itu sepenuhnya menutup, Xianjin kembali melihat ke arah Xingyan. Gara-gara perkataan Xingyan, Xianjin akhirnya jadi gelisah. Ia membuka HP-nya dan secara tidak sengaja mengirim pesan ke nomor Xingyan. Alhasil, ia pun jadi tambah panik. Xianjin benar-benar sangat malu. Mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Xianjin akhirnya pasrah dan memutuskan untuk tidur saja. Keesokan harinya, Xianjin melihat Xingyan yang sedang menyiapkan sarapan. Ia kegeeran kalau sarapan itu dibuatkan untuknya. Xianjin terlihat menyukai hidangan itu, namun berkata dirinya tidak mau sarapan. Xianjin berharap Xingyan akan membujuknya, tapi Xingyan justru berkata makanan itu memang bukan untuk Xianjin, tapi untuk Xingyan sendiri. Karena sudah terlanjur malu, akhirnya Xianjin langsung memakan hidangan itu. Pada hari itu, Xianjin mendapat masalah di perusahaan. Saat ia menghadiri rapat darurat, beberapa pihak telah bersekongkol untuk menjatuhkan dirinya. Xianjin sangat sedih karena ia telah difitnah dan dikeluarkan dari rapat. Jabatannya juga mulai terancam. Pada waktu itu, Xingyan berdiri di sampingnya. Ia tidak membiarkan Xianjin sendirian. Wanita itu akhirnya bangkit dengan dukungan Xingyan. Selain itu, ada Julie dan Lufan juga. Ironisnya, ketika Xianjin bekerja keras, teman-temannya malah tidur.
Xianjin mengirimkan proposal kerjasama pada seluruh kenalannya dengan tujuan untuk mendapat dukungan dana. Sayangnya, Xianjin sangat malang karena semua usahanya tidak ada yang berhasil. Malam harinya, Xianjin mendapatkan sebuah telepon tak dikenal dari seseorang yang mau mengajaknya kerjasama. Si penelpon menyuruh Xianjin datang ke lokasi yang ditentukan. Siapa sangka ternyata semua itu cuma jebakan. Lokasi yang diberikan adalah bangunan tua yang terbengkalai. Sesampainya di sana, Xianjin langsung diteror sampai ketakutan. Ia langsung melarikan diri, tetapi sayang mobilnya kempes karena melindas paku yang sudah disiapkan si penelpon. Kebetulan saat itu hujan turun sangat deras. Xianjin berusaha mengganti ban mobilnya, tapi usahanya sia-sia. Ia mengira waktu kematiannya tidak akan lama lagi. Xianjin yang malang akhirnya pasrah sambil diguyur hujan deras. Pada saat itu, tiba-tiba Xingyan muncul di hadapannya. Xianjin yang semula mengira akan mati, kini melihat harapan lagi karena pria itu. Xingyan langsung melepaskan pakaiannya untuk Xianjin, lalu menyuruhnya masuk ke mobil, sedangkan ia sendiri kehujanan. Keesokan harinya, Xianjin yang baru bangun tidur terus menatap ke arah Xingyan. Ia senyum-senyum karena masih teringat kejadian semalam. Namun saat mencoba membangunkan Xingyan, pria itu tidak bangun-bangun. Xianjin memegang tubuh Xingyan dan menyadari pria itu jatuh sakit. Ia kemudian menyelimuti Xingyan, namun tidak sengaja ikut terjatuh. Xianjin mencoba membuat obat, tapi karena ia tidak pernah memasak, akhirnya jadi rusuh sendiri sampai dapurnya berantakan. Saat mau memberikan obat racikannya itu, tiba-tiba Lufan dan Julie datang mengagetkan mereka, sehingga obatnya tumpah ke tubuh Xingyan. Obat itu masih sangat panas, membuat Xingyan jadi tambah sakit. Tidak lama kemudian, obat yang baru pun dibuat. Xianjin jadi sangat perhatian. Ia bersikeras untuk merawat Xingyan. Xianjin akan marah jika Xingyan mengeluarkan tangannya. Pokoknya, Xianjin sendiri yang harus menyuapi Xingyan. Mau tidak mau, Xingyan juga jadi nurut, karena takut sama Xianjin. Mereka berdua jadi sangat romantis, membuat Lufan dan Julie kebingungan. Mereka berkata, Xianjin wanita yang egois, tapi sekarang merawat orang lain. Sedangkan Xingyan pria yang mandiri, tapi sekarang mau dirawat orang lain. Akhirnya, Xianjin dan Xingyan masing-masing diinterogasi. Xianjin dicurigai sudah jatuh cinta. Hal itu membuat Xianjin salah tingkah, lalu mencari-cari alasan. Di sisi lain, Xingyan dicekik dan dituduh sebagai binatang oleh temannya, karena dianggap sudah melakukan hal yang keji pada Xianjin, mengingat mereka berdua tidur satu kamar. Setelah selesai diinterogasi, Lufan dan Julie akhirnya pergi. Akibat ulah kedua orang itu, sekarang Xianjin dan Xingyan jadi sama-sama canggung. Xingyan mau menunjukkan hasil termometer tubuhnya, namun saat tidak sengaja saling bertatapan, mereka langsung menjaga jarak lagi. Xingyan dan Xianjin akan melanjutkan aktivitas mereka, tapi karena terlalu gugup, sampai tidak sengaja bertabrakan 2 kali. Xianjin yang sudah salah tingkah langsung membalikan badannya dan berlari. Mereka akan pergi jalan-jalan. Tidak seperti biasanya, kali ini Xianjin dan Xingyan jadi sama-sama canggung. Mereka mengobrol sambil malu-malu dan tetap menjaga jarak. Xianjin kemudian berterima kasih karena Xingyan selalu menjaganya. Saat masih berbicara, tiba-tiba ia diserempet oleh pengendara sepeda. Untuk kesekian kalinya, ia terjatuh lagi ke pelukan Xingyan. Setelah seharian jalan-jalan, mereka akhirnya pulang. Xingyan menyiapkan hidangan untuk makan malam. Xianjin yang melihatnya menyuruh Xingyan berhenti. Ia akan memasak untuk Xingyan karena khawatir pria itu sakit lagi. Namun Xingyan berkata dirinya sudah sehat dan tidak akan ada apa-apa. Tapi tidak lama kemudian tangannya teriris pisau. Xianjin pun jadi sangat panik. Ia langsung bergegas mengambil kotak obat lalu mengobati Xingyan. Di sisi lain, perasaan Xingyan juga sudah berubah. Ia bisa merasakan kehangatan saat di dekat Xianjin. Setelah diobati, Xingyan melanjutkan memasak. Xianjin tidak bisa menghentikannya sehingga hanya ikut membantu. Sayangnya, kemampuan Xianjin dalam memasak sangat mengkhawatirkan. Ia bahkan tidak tahu cara memegang pisau yang benar. Akhirnya, Xingyan malah mengajari wanita itu memasak. Jarak mereka yang terlalu dekat membuat Xianjin gelisah. Ia akhirnya jadi salting sendiri, lalu sibuk kesana kesini. Namun hal itu justru membuatnya dalam bahaya. Kepalanya hampir saja terbentur. Beruntung, Xingyan selalu menjaganya. Xianjin pun jadi tambah baper. Wanita itu akhirnya mengajak Xingyan untuk makan di luar saja. Selain itu, Xingyan juga diajak membeli pakaian. Xianjin memborong semuanya untuk Xingyan. Ia semakin nyaman ada di dekat pria itu. Hari terus berlalu. Xianjin dan Xingyan selalu menghabiskan waktu bersama. Bahkan Julie dan Lufan jadi kalah romantis. Mereka merasa jijik melihat tingkah Xianjin dan Xingyan yang dianggap terlalu lebay. Sayangnya, semua itu tidak berlangsung lama. Seorang laki-laki tiba-tiba muncul dalam kehidupan mereka. Pria itu bernama Xiao Jun. Dia adalah tunangan Xianjin yang baru saja kembali dari luar negeri.
Ternyata Xianjin sudah dijodohkan sejak kecil oleh orang tuanya. Wanita itu terlihat sangat senang bisa bertemu lagi dengan tunangannya. Di sisi lain, Xingyan yang baru saja jatuh cinta langsung patah hati melihat Xianjin bersama pria lain. Tidak lama kemudian, Lu Fan dan Julie datang juga ke situ. Tiba-tiba, Xiaojun dan Julie langsung berpelukan. Lu Fan pun jadi kepanasan melihatnya. Xiaojun mengajak Xianjin ke sebuah pesta. Mau tidak mau, Xianjin juga harus mengajak Xingyan agar jamnya tetap berhenti. Sepanjang jalan, Xingyan diperlakukan seperti pembantu oleh Xiaojun. Xianjin merasa tidak enak, tapi ia tetap diam saja. Sesampainya di lokasi, Xingyan hanya bisa melihat Xianjin yang berkumpul dengan orang-orang kaya. Ia merasa sepertinya Xianjin sangat bahagia bersama tunangannya itu. Tidak berselang lama, Xiaojun akhirnya mengumumkan kalau dirinya akan menikah dengan Xianjin. Para tamu langsung memberi selamat pada wanita itu. Di sisi lain, Xingyan yang mendengarnya sangat kecewa sehingga ia pergi dari sana. Xianjin akhirnya sadar dirinya telah melukai hati Xingyan. Ia pun marah pada Xiaojun karena mengumumkan berita pernikahan, padahal Xianjin juga belum setuju. Ia terlihat sudah tidak menikmati pesta itu dan hanya memandang ke arah Xingyan yang sudah tidak ada di sana. Xianjin merasa bersalah lalu berlari mengejar pria itu. Saat itu Xingyan yang sedang bersedih mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. Orang itu tidak lain adalah Xianjin. Xingyan sangat senang karena Xianjin tidak meninggalkannya. Namun saat melihat Xingyan bahagia, Xianjin justru menjadi sedih karena ia ingat Xingyan punya kelainan. Di sisi lain, Xingyan bahkan tidak menyadari wajahnya tersenyum sesuai kondisi hatinya. Pria itu tambah senang karena penyakitnya sembuh begitu saja. Ia pun langsung memeluk Xianjin dengan erat. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah Xianjin. Xingyan membuatkan makanan untuk wanita itu. Tapi karena terlalu panas, Xianjin jadi kesulitan memakannya. Akhirnya Xingyan mengambil kipas kecil lalu mendinginkannya. Meskipun sepele, namun hal itu berhasil membuat Xianjin baper. Xingyan kurang tepat mengarahkan kipasnya, sehingga Xianjin memegang tangan pria itu. Tapi kemudian Xianjin jadi salah tingkah sendiri lalu melepaskan tangannya lagi. Xianjin bercerita kalau dirinya sangat kesal pada Xiaojun karena sudah membuat berita palsu tentang pernikahannya. Wanita itu meminta maaf pada Xingyan karena dirinya diperlakukan tidak baik oleh Xiaojun. Setelah mengungkapkan isi hatinya, Xianjin sangat lega. Ia senang karena Xingyan tidak marah sedikit pun. Pria itu justru tersenyum dan menyuruh Xianjin untuk melanjutkan makannya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua bersiap untuk tidur. Kali ini, Xingyan dan Xianjin jadi susah tidur karena terlalu bahagia. Esok harinya, Xianjin mendapat pesan dari Xiaojun. Ia diminta untuk menemani Xiaojun bertemu neneknya. Xianjin merasa tidak enak pada Xingyan, namun saat ia mengatakannya, respon Xingyan ternyata tidak seperti yang Xianjin pikirkan. Pria itu berkata kalau dirinya akan menemani Xianjin juga. Wanita itu sangat senang karena Xingyan sangat pengertian. Di sisi lain, Xiaojun menunggu Xianjin dengan senang karena berharap bisa berduaan. Namun moodnya langsung hilang melihat Xianjin membawa Xingyan juga. Ia kecewa berat. Sebelumnya, Xingyan diperlakukan layaknya sopir. Kali ini, Xianjin memperbaiki kesalahannya. Ia dan Xiaojun duduk di depan, sedangkan Xingyan di belakang. Sepanjang perjalanan, Xiaojun terlihat sangat bete karena tidak bisa leluasa. Xingyan yang melihatnya jadi senyum-senyum. Situasinya tambah parah saat mereka tiba di tempat nenek Xiaojun. Nenek Xiaojun yang pikun malah mengira Xingyan adalah cucunya. Xiaojun pun langsung protes, tapi sayang neneknya tidak percaya. Menurut ingatannya, Xiaojun bukanlah cucunya, tapi sopirnya. Pria itu akhirnya jadi tambah bete. Neneknya kemudian membawa Xingyan dan Xianjin masuk, sedangkan Xiaojun disuruh membawa barang-barang di mobil. Mereka sangat asik menonton TV, lalu saling tos satu sama lain. Xiaojun sudah senyum-senyum, tapi saat giliran ia mau ikutan tos, neneknya malah memarahi dia. Parahnya lagi, Xingyan tiba-tiba mulai berakting seolah dirinya memang cucu nenek Xiaojun sendiri. Ia mencari perhatian dengan membantu nenek memangkas tanaman. Di sisi lain, Xiaojun tidak mau kalah sehingga ikut memangkas tanaman juga. Setelah semua pekerjaan selesai, Xianjin dan Xingyan akhirnya pulang. Nenek Xiaojun memeluk mereka satu persatu. Tibalah giliran Xiaojun, ia sudah senyum-senyum, tapi neneknya memarahi dia lagi. Xiaojun pun pergi dengan kecewa. Mereka bertiga kembali ke rumah Xianjin. Di sana sudah ada Julie dan Lu Fan. Julie memberitahukan kondisi perusahaan yang semakin buruk akibat fitnah yang sebelumnya ditujukan pada Xianjin. Xiaojun kemudian meminta Xianjin untuk menyerahkan semua itu kepadanya. Tapi di sisi lain, Xianjin merasa tidak enak pada Xingyan. Pria itu berkata pada Xianjin kalau saat ini dirinya tidak berdaya sehingga Xianjin harus menerima bantuan Xiaojun. Xingyan pura-pura tersenyum padahal hatinya sangat sedih karena ketidakmampuan menolong Xianjin. Wanita itu akhirnya menjawab kalau Xingyan sudah banyak membantunya.
Ia tidak mau Xingyan merasa rendah diri. Xiaojun kemudian membawa Xianjin bersamanya. Wanita itu meminta Xingyan ikut, tetapi Xingyan berkata ia tidak bisa. Meski demikian, Xianjin masih berusaha memanggil-manggil namanya. Tapi Xingyan tetap diam saja sambil menahan sedih. Dalam perjalanan, Xianjin terus memikirkan Xingyan. Ia tidak mempedulikan Xiaojun sama sekali. Mereka bertemu dengan salah satu petinggi perusahaan keluarga Xianjin. Xiaojun meminta negosiasi agar jabatan Xianjin dikembalikan. Pada saat itu, Xianjin justru semakin memikirkan Xingyan dan memutuskan untuk pergi. Benar saja, setibanya ia di rumah, Xingyan sudah bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Xianjin sangat sedih mengetahui Xingyan yang mau pergi. Ia pun bertanya apakah ada sesuatu. Xingyan tidak menjawab dan hanya mengembalikan kontrak mereka sebelumnya. Namun, Xianjin tidak mau menerima kontrak itu, hingga akhirnya Xiaojun muncul juga di sana. Xingyan kemudian meninggalkan Xianjin, lalu berjalan ke arah Xiaojun. Ia menitipkan Xianjin kepadanya. Ketika Xingyan telah pergi, Xianjin berlari mengejarnya. Tapi Xiaojun menahan Xianjin. Xiaojun merendahkan Xingyan dengan berkata kalau Xingyan tidak pantas untuk Xianjin. Wanita itu sangat marah, lalu dengan kasar melepaskan tangan Xiaojun. Xianjin berusaha mencari Xingyan, tapi sayang pria itu sudah tidak ada. Ia akhirnya menangis semalaman. Esok harinya, Xiaojun berhasil mengurus semua kesepakatan agar jabatan Xianjin dikembalikan. Ia kemudian menemui Xianjin dan memberitahu semua itu. Xiaojun juga mengucapkan perpisahan. Ia akan kembali ke luar negeri. Pria itu berpesan kalau Xianjin harus tetap semangat mengejar laki-laki yang ia cintai. Sebelum pergi, Xiaojun mengucapkan kalimat terakhir, yaitu dirinya tidak pernah menyesal bertemu Xianjin. Mereka pun berpisah dengan damai. Saat dalam perjalanan, Xiaojun berusaha menahan sedih sambil memandangi foto masa kecilnya dengan Xianjin. Tapi akhirnya ia memilih untuk merelakan wanita itu. Di sisi lain, Xingyan juga terus kepikiran sama Xianjin. Ia jadi galau karena mengingat momen-momen saat Xianjin merayunya. Pria itu kemudian menemui temannya. Ia menceritakan masalahnya dan merasa sudah putus asa. Teman Xingyan akhirnya memberi nasihat kepadanya. Wanita itu bernama Hua Hua. Ia tidak bisa berbicara sehingga berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Hua Hua meyakinkan Xingyan untuk tidak melepaskan wanita yang ia cintai. Setelah mendengarkan nasihat temannya, tiba-tiba saja semangat Xingyan langsung membara. Ia buru-buru pergi menemui Xianjin. Namun saat tiba di rumah Xianjin, wanita itu tidak ada di sana. Xingyan akhirnya pergi mencarinya ke tempat lain. Di sisi lain, Xianjin baru saja pulang. Ia sangat senang melihat kucing peliharaan Xingyan ada di rumahnya lagi. Artinya pria itu sudah kembali. Mereka kemudian saling mencari satu sama lain. Setelah berlari cukup lama ke sana ke sini, Xianjin dan Xingyan akhirnya dipertemukan. Xingyan langsung menyatakan perasaannya kalau ia mencintai Xianjin. Wanita itu langsung berlari memeluk Xingyan sebagai tanda menerima cintanya. Xianjin meminta Xingyan untuk tetap di sisinya bahkan jika kontrak mereka berakhir. Mereka berdua akhirnya hidup bersama lagi. Kalau dulu Xianjin suka marah-marah, sekarang ia jadi malu-malu apalagi saat mau mandi. Xianjin tetap tidak boleh jauh dari Xingyan agar jamnya tidak berdetak. Beberapa hari kemudian, Xianjin datang ke perusahaan untuk menerima jabatannya lagi. Ia sangat bahagia karena Xingyan selalu mendukungnya. Setelah jabatan Xianjin dipulihkan, Xingyan mulai melayaninya lagi. Kali ini cukup berbeda. Saat Xingyan memberi air minum, Xianjin tidak sengaja menjatuhkan pulpen. Tiba-tiba wanita itu menahan tubuh Xingyan yang sedang membungkuk mengambil pulpen. Ia pun langsung memberikan kecupan di bibir Xingyan. Xianjin jadi mulai nakal. Malam harinya, Xingyan mengajak Xianjin makan malam. Wanita itu malu-malu ketika Xingyan berkata dirinya sangat cantik. Sesampainya di meja makan, ternyata sudah ada Lufan dan Julie yang menunggu mereka. Makan malam ini bukanlah makan malam biasa. Xingyan mau mengungkapkan lagi perasaannya, namun disaksikan oleh dua orang di depannya. Sebelum masuk ke adegan inti, Xingyan memulainya dengan mengikat rambut Xianjin. Setelah wanita itu terlihat baper, akhirnya Xingyan menyatakan perasaannya. Setiap kata yang keluar dari mulut pria itu terdengar sangat tulus. Xianjin yang mendengarnya jadi terharu. Mereka pun berpelukan sebagai tanda menerima cinta satu sama lain. Mereka sudah menemukan pasangannya masing-masing. Kehidupan yang baru telah dimulai. Setelah acara makan malam, keempat orang itu bersenang-senang sebelum akhirnya pulang. Di rumahnya, Xianjin jadi sangat manja. Ia tidak mau membersihkan wajahnya sehingga Xingyan harus turun tangan. Bukan hanya itu, Xianjin bahkan tidak mau menggosok giginya. Sampai saatnya tidur, Xianjin harus diperlakukan seperti anak-anak dengan menyelimutinya. Xingyan kemudian mengucapkan selamat malam. Tapi kali ini, Xianjin menahan Xingyan untuk tetap di sampingnya. Mereka pun tertidur lelap. Pagi harinya, ketika Xianjin terbangun,
ia terus menatap ke arah Xingyan. Xianjin sangat bahagia, namun masih tidak percaya itu semua kenyataan. Ia terus meraba wajah Xingyan untuk memastikannya. Xianjin memiliki daftar keinginan yang mau ia lakukan hari itu. Pertama adalah membuat kue yang nantinya akan dibagikan pada anak-anak dan orang tua. Wanita itu sangat senang karena Xingyan jago membuat makanan termasuk kue, sehingga ia tidak pusing cari resep. Setelah itu, keinginan selanjutnya adalah berjalan sambil menutup mata. Xianjin melakukannya tanpa khawatir, ia tahu Xingyan akan menjaganya. Semua keinginan Xianjin selama ini akhirnya bisa dilakukan, dan semua itu terjadi karena ada Xingyan di sisinya. Setelah menyelesaikan semua yang Xianjin mau, mereka berdua pergi menemui Julie dan Lufan. Di sana, Julie terus memancing-mancing sehingga Xianjin jadi malu-malu. Hari-hari ini adalah hari-hari paling bahagia, baik untuk Xianjin maupun untuk Julie. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pergi liburan. Dalam perjalanan, tiba-tiba terjadi hal tak terduga. Kerabat Xingyan yang sebelumnya ditolong mengalami musibah lagi. Kali ini, perampok mengambil mobil yang biasa ia pakai bekerja. Peristiwa itu disaksikan oleh Xingyan. Akhirnya, demi membantu kerabatnya, Xingyan langsung tancap gas mengejar para perampok tadi. Di sisi lain, para perampok yang tahu sedang dikejar berusaha mempercepat mobilnya. Namun sebelum berhasil kabur, Xingyan memakai trik banting setir untuk menakuti mereka. Para perampok terpaksa menghentikan mobilnya dan terjadilah perkelahian. Saat sedang baku hantam, kondisi Xingyan dan Lufan mulai terjepit. Akhirnya Xianjin menjambak rambut si perampok. Pria itu sangat kesal lalu menodongkan pisau pada Xianjin. Xingyan yang melihatnya berlari mengambil pisau itu. Tapi naas, ia justru tertusuk. Para perampok pun akhirnya langsung melarikan diri. Xianjin terlihat histeris melihat Xingyan tergeletak. Xingyan kemudian dibawa ke rumah sakit. Mereka semua sangat sedih, terutama Xianjin. Setelah menunggu cukup lama di rumah sakit, dokter akhirnya memberitahu kondisi Xingyan. Pria itu kekurangan banyak darah, namun tidak ada suplai karena golongan darah Xingyan yang langka. Saat dokter mengatakan jenis golongan darahnya, ternyata itu sama dengan yang dimiliki Xianjin. Wanita itu akhirnya menyuruh sang dokter untuk segera mengambil darahnya. Transfusi darah pun dilakukan. Darah yang dibutuhkan sangat banyak, sehingga tubuh Xianjin jadi sangat lemah. Pada kondisi ini, seharusnya Xingyan bisa diselamatkan. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Pria itu tiba-tiba saja meninggal dunia. Di waktu yang sama, kepergian Xingyan membuat jam di tangan Xianjin tidak berfungsi. Wanita itu akhirnya meninggal dunia juga. Xianjin kembali bertemu dengan sang pencabut nyawa. Orang itu berkata, selamat karena Xianjin sudah berhasil. Namun ternyata nyawa Xianjin diganti dengan nyawa Xingyan. Saat menyadari hal itu, Xianjin langsung menarik Xingyan dan membawanya pergi. Xianjin berusaha kabur, tapi Xingyan tidak bisa. Tubuh pria itu menjadi seperti batu yang menempel di tanah. Xingyan berkata, ia tidak bisa pergi. Tidak lama kemudian, kabut dan kegelapan mulai menutupi pria itu. Xianjin hanya bisa menangis melihat Xingyan yang mulai menghilang. Dalam sekejap, seluruh kenangan bersama Xingyan tiba-tiba terputar di ingatan Xianjin. Demikianlah maut memisahkan mereka. Xianjin akhirnya kembali ke dunia asalnya. Saat Xianjin membuka matanya, ia melihat Julie dan Lufan ada di sana. Penampilan Lufan beda jauh dari sebelumnya. Wanita itu kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lufan pun mulai menjelaskan semuanya. Sebelum ayah Xianjin meninggal, ia datang ke tempat Lufan. Ayah Xianjin merasa ada sesuatu di tubuhnya sehingga pikirannya tidak tenang. Ia takut meninggalkan Xianjin sendirian karena tidak pernah membesarkan anaknya dengan cinta. Ayah Xianjin meminta Lufan mengobati jiwanya karena Lufan adalah seorang ahli hipnotis. Tapi pada akhirnya, ayah Xianjin benar-benar meninggal dunia. Setelah kepergian ayahnya, Xianjin sangat terpuruk dan terus minum obat. Julie melihat kondisi Xianjin semakin memburuk setiap harinya. Ia pun memutuskan untuk menghubungi Lufan. Dan itulah awal semuanya dimulai. Lufan melakukan hipnotis besar-besaran pada Xianjin tanpa disadari wanita itu menggunakan jam tangan ayahnya sendiri. Sang pencabut nyawa yang bertemu dengan Xianjin itu adalah Lufan di dunia nyata. Lufan memberi perintah pada Xianjin di alam bawah sadar untuk bisa mengatasi keterpurukannya dalam waktu 30 hari. Pria itu tidak tahu apa yang dialami oleh Xianjin, namun yang pasti Xianjin telah berhasil mengalahkan rasa terpuruk ditinggal ayahnya. Setelah mendengar semua itu, Xianjin langsung teringat dengan Xingyan. Betapa senangnya Xianjin mendengar Xingyan adalah pria yang nyata dan statusnya memang teman Lufan sendiri. Wanita itu langsung bergegas menemui Xingyan. Julie dan Lufan jadi kebingungan sebenarnya ada apa antara Xianjin dan Xingyan. Xianjin kemudian mendatangi tempat tinggal Xingyan. Ia terharu karena semua itu sama persis dalam ingatannya. Dan saat Xianjin memasuki tempat itu, ia melihat laki-laki yang dicintainya sedang duduk di tempat yang sama dalam ingatannya. Xianjin menyapa pria itu, namun akhirnya ia sadar Xingyan tidak mengenalnya.
Wanita itu jadi sangat sedih. Meski demikian, Xianjin harus menerima kenyataan ini. Ia berkata pada Xingyan, bisakah Xingyan menemani Xianjin? Ada sesuatu yang ingin ia lakukan. Pria itu akhirnya menemani Xianjin kemanapun wanita itu mau pergi. Mereka menghabiskan waktu bersama hari itu. Sampai tibalah waktunya bagi Xianjin untuk mengucapkan perpisahan. Ia berterima kasih karena Xingyan sudah hadir di hidupnya. Berkat kehadiran Xingyan, Xianjin bisa merasakan kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan. Terakhir, Xianjin pun menutup dengan berkata, sampai jumpa lagi. Setelah itu, Xianjin pergi meninggalkan Xingyan. Namun wanita itu menyadari kalau Xingyan masih terus mengikuti dia. Xianjin kemudian membalikan badannya. Ia bertanya apakah ada yang lain. Xingyan hanya tersenyum dan berkata, 2 meter. Ya, itu adalah perintah Xianjin pada Xingyan untuk selalu ada di sisinya. Xianjin sangat terharu dan langsung berlari memeluk Xingyan. Ternyata bukan hanya Xianjin, tetapi Xingyan juga ikut dihipnotis. Secara ajaib, pikiran mereka berdua terhubung satu sama lain. Selama perjalanan menemani Xianjin, Xingyan diam-diam mengabadikan setiap momen itu. Di dunia ini, setiap hal bisa saja terjadi. Jika kehidupan seseorang sudah digariskan, maka tidak ada yang bisa mengubahnya dan juga tidak ada yang bisa menghalanginya. Demikianlah Xianjin, seorang wanita kaya raya yang sombong, jatuh cinta dengan Xingyan, pemuda miskin yang baik hati. Kisah cinta mereka akhirnya dimulai, dan dengan itu, drama ini pun selesai.